Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil PPT kami yang membahas bacaan liar pada masa Hindia Belanda. Yang pertama yaitu pengertian dan penjelasan bacaan liar. Bacaan liar merupakan alat komunikasi dalam konteks pergerakan politik untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan masyarakat serta memperluas basis dukungan pergerakan tersebut. Bacaan liar merujuk pada bacaan-bacaan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas atau yang disediakan oleh lembaga swasta yang tidak tunduk pada kontrol pemerintah. Bacaan liar ini seringkali berisi pesan-pesan politik, ideologi perlawanan, dan pemikiran revolusioner yang tidak sesuai dengan pandangan pemerintah kolonial. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesadaran politik di kalangan masyarakat, membangkitkan semangat perlawanan, dan memobilisasi dukungan untuk pergerakan tertentu. Bacaan liar dapat berupa selebaran, pamflet, majalah kecil, atau media cetak lainnya. Selanjutnya yaitu aspek politik yang ada di bacaan liar. Aspek politik dalam konteks ini berkaitan dengan pertentangan terhadap kenegaraan, dasar-dasar pemerintahan, segala tindakan alat atau urusan mengenai pemerintahan, dan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan kolonial pada saat itu. Istilah politik tidak akan berkaitan jauh dengan istilah ideologi. Istilah ideologi merupakan rangkaian pemikiran penguasa yang dimaksudkan untuk memberi justifikasi terhadap tertib yang berlaku dan hak istimewa terhadap penguasa itu. Menurut Cahyono, pernyataan ini sangat beralasan, karena pada umumnya suatu ideologi politik menciptakan daya tarik emosional yang kuat, baik terhadap pengikut ataupun penentangnya. Sebuah ideologi politik secara langsung berusaha untuk mempengaruhi perilaku politik suatu kelompok. Ideologi yang digunakan oleh para penulis ini ditumpahkan dalam bentuk tulisan dan dipergunakan layaknya senjata untuk menyerang pemerintah kolonial baik secara tersirat ataupun secara tersurat. Kegiatan para penulis ini umumnya berakhir mengenaskan karena dianggap membahayakan. Bacaan liar ini tentunya mengancam pemerintahan kolonial kala itu. Para penulis yang karyanya berisikan topik politik kemudian dipenjara dengan tuduhan pasal 161 dan 171 bis serta pasal 153 bis dan ter. Salah satu contoh aspek politik di dalam karya sastra yaitu pada roman yang berjudul Bermandi Cahaya Bulan yang secara terang-terangan menyematkan aspek politik di dalamnya. Pengarang ini secara tidak langsung telah menyebarkan propaganda melalui tulisannya yang keadaannya tidak jauh beda dengan kenyataan yang ada saat itu. Selanjutnya, akan dibahas lebih lanjut mengenai sastrawan yang karyanya termasuk bacaan liar pada zaman Hindia Belanda. Next. Yang pertama ada Semaun dengan karyanya Hikayat Kadirun. Next. Biografi dari Semaun. Beliau, seperti yang kita kenal, merupakan seorang ketua umum serta pendiri dari Partai Komunis Indonesia dan lahir pada tahun 1899 di Jawa Timur. Beliau bukan dari kalangan priai atau bangsawan. Ayahnya hanya merupakan pekerja rendahan, yaitu tukang batu di perusahaan kereta api di Jawa Timur. Meskipun begitu, beliau memperoleh pendidikan bahasa Belandanya ketika berada di pendidikan tweede kelas atau pendidikan Bumi Putra kelas 2. Akan tetapi, ia tidak mampu melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan memutuskan untuk bekerja di perusahaan kereta api Stadspoor di Surabaya sebagai juru tulis atau kler, dan dari sinilah perjalanan beliau mengenal dunia politik
dan memulai kritiknya terhadap hal tersebut dimulai. Next. Perjalanan karir Semaun. Karir kepenulisannya bermula pada tahun 1917, di mana ia bekerja sebagai jurnalis pada Sinar Jawa, Sinar Hindia, yang kemudian pada tahun yang sama, pada tanggal 19 November, ia masuk ke dalam jajaran redaksi Sinar Jawa, Sinar Hindia sebagai redaktur bidang politik. Lalu, dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, tepatnya pada tanggal 1 Mei 1918, beliau naik pangkat menjadi direktur di penerbitan ini. Ketika penerbitan ini dipimpin olehnya, Ringkes yang saat itu menjabat sebagai pemimpin di Balai Pustaka menilai terbitan-terbitan beliau ini sebagai yang ekstremis. Ia sadar bahwa ia tertarik dalam bidang politik ketika ia mulai bekerja pada perusahaan kereta api di Surabaya dan beliau terjun di bidang tersebut dalam umur yang masih sangat muda. Sadar bahwa dirinya dianggap sangat bertentangan dan bersinggungan dalam pandangan kolonialisme dan kapitalisme saat itu. Digolongkan pemerintah kolonial sebagai saudagar kitab yang kurang suci hatinya atau pengarang bacaan liar. Next. Hikayat Kadirun. Next. Karya sastra ini terbit pada tahun 1919 dan sebab Semaun menganut aliran komunisme, aliran ini memiliki beberapa tujuan dan salah satunya adalah masyarakat tanpa kelas. Di dalam karya ini terdapat karakter bernama Kadirun yang berasal dari orang rakyat biasa atau pribumi biasa dengan mental anak jelatannya. Karakter ini digambarkan sebagai karakter yang berusaha keras untuk mencapai posisi jabatan yang tinggi dalam hierarki pekerjaan sebagai pegawai negeri di masa itu. Kadirun memiliki sifat yang baik, namun sayangnya ia berada di lingkungan kerja yang korup dan tidak beres. Sosok atasan Kadirun pun digambarkan sebagai sosok yang berkuasa dengan kehormatan yang tidak selaras, di mana ia menindas ke bawah dan menjilat ke atas. Lalu, bagaimana Semaun menggambarkan karakter seorang lurah bernama Kromo yang berpoligami dan berperilaku semena-mena terhadap Ardina. Kadirun memutuskan untuk berhenti bekerja dan kemudian mulai terjun ke dalam dunia politik dan mendapat ilmu baru tentang kehidupan sosial. Next. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Hikayat Kadirun ini juga menyinggung terkait isu-isu poligami yang sering dipraktikkan dalam kalangan elit anak negeri. Oleh karena inilah, karya roman politik milik Semaun yang satu ini dianggap sebagai bacaan liar. Dan pada saat itu, bagi rakyat dan kaum-kaum pergerakan menganggap hal yang sebaliknya, di mana bacaan ini mendidik bagi kaum pribumi dan sebagai rasa pembangkit patriotisme atau perlawanan terhadap pemerintahan kolonialisme dan struktur feodalisme. Melalui bacaan ini, masyarakat juga dapat mempelajari kata-kata baru yang berkaitan dengan perlawanan terhadap kepemimpinan kolonialisme, kapitalisme, sosialisme, internasionalisme, dan sebagainya. Next. Lalu sastrawan selanjutnya ada Mas Marco Kartodikromo. Next. Beliau merupakan seorang jurnalis dan wartawan yang tergabung dalam kelompok sastrawan liar pada tahun 1920-an. Mas Marco terkenal akan ideologinya yang dianggap riskan dan seringkali berbeda opini dalam sudut pandang kaum kolonial. Beliau termasuk ke dalam kelompok aliran Marxis yang seringkali ideologi tersebut muncul dalam karya-karyanya. Dikutip dari diskursus bacaan liar, Joseph Piapitaum mengatakan bahwa dari segi politik,
Mas Marco berani menentang penguasa kolonial dan orang-orang pergerakan yang dianggap berkolusi dengan rezim kolonial dengan mengkritisi kondisi sosial politik yang ada. Akibatnya, tak kurang 4 kali ia keluar masuk penjara karena tulisan-tulisannya yang menyinggung kepentingan penguasa kolonial. Next. Beliau lahir pada tahun 1890 di Cepu dan meninggal di Bovendigul, Papua, tanggal 18 Maret 1932. Mas Marco datang dari latar belakang sosial menengah ke bawah. Meskipun sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Bumi Putra kelas 2 di Bojonegoro, beliau tidak menamatkan sekolah di Stovia maupun sekolah-sekolah elit lainnya. Ayah dari Mas Marco merupakan pria rendahan yang bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini yang menjadi salah satu faktor Mas Marco mendapat kesadaran untuk melakukan perlawanan. Beliau jengah melihat kemunduran bangsanya yang terjerat oleh sistem kolonialisme. Ia terus mencoba untuk membuat pergerakan aktivis melalui tulisan-tulisan dan sketsa fiksi yang dia buat mengenai struktur sosial dan kebudayaan kolonial pada masa itu. Next. Lalu ada perjalanan karir Mas Marco. Pada awalnya, ia adalah seorang pegawai di Nederlands Indische Spoorweg pada tahun 1905. Di tempat itulah Mas Marco belajar bahasa Belanda. Mas Marco kemudian berpindah haluan dari seorang pegawai menjadi seorang wartawan. Next. Karirnya sebagai wartawan dimulai saat ia bergabung dengan Surat Kabar Medan Priai dengan pimpinannya Tirto Adisuryo di Bandung pada tahun 1911. Sebagai seorang wartawan, beberapa kali Mas Marco pernah terkena delik pers karena tulisan-tulisannya. Dia dipenjara selama 100 hari, mulai dari tanggal 23 November 1915 sampai dengan 26 Februari 1916. Sekeluarnya dari penjara, ia dikirim ke Belanda oleh harian Pacaran Warta, dan selama tinggal di Belanda, ia sangat terkesan dan terpengaruh oleh suasana kebebasan mengeluarkan pendapat. Ia juga mengagumi golongan sosialis Eropa seperti Trulstra. Kehidupannya di Belanda tersebut mengilhaminya untuk menulis novel Student Hijau. Mas Marco kembali berurusan dengan delik pers dan dipenjara selama 1 tahun kembalinya dari Belanda. Setelah itu, beliau kurang lebih keluar masuk penjara sebanyak 3 kali dalam hidupnya dikarenakan delik pers yang mengancam tulisan-tulisannya mengenai kritik untuk pemerintahan kolonialisme. Lalu next, beliau juga pernah menjadi wakil sekretaris CSI Yogyakarta. Selama di Yogyakarta, Mas Marco juga tidak merasa tentram. Ia kemudian menyatakan mengundurkan diri dari pergerakan dan pindah ke Salatiga. Mas Marco akhirnya menjadi anggota PKI dan menjabat sebagai ketua Syarikat Rakyat di sana. Mas Marco kemudian harus mengakhiri aktivitasnya setelah terjadinya pemberontakan pada tahun 1926. Dia adalah salah satu korban yang dibuang ke Digul dan meninggal di sana pada tahun 1932 karena penyakit malaria. Lalu next. Next ada karya-karya tulis Mas Marco Katodikromo. Salah satu karya Mas Marco yang mendapat perhatian publik yaitu Student Hijau pada tahun 1918. Novel ini awalnya dilarang oleh Balai Pustaka karena adanya wacana mengenai kolonialisme di antara masyarakat Hindia pada masa itu. Novel Student Hijau tetap tajam dalam melihat permasalahan antara bangsa Belanda sebagai penjajah dan masyarakat Hindia sebagai yang terjajah. Hijau bahkan sampai pada sebuah kesimpulan kesetaraan, penjajah dan terjajah saat tiba di tanah Belanda. Student Hijau mengangkat tema penanaman pemikiran bahwa pribumi adalah bangsa yang lebih inferior dari Belanda, yang mana pemikiran tersebut telah ditanamkan sejak kedatangan VOC ke Nusantara. Menurut Yosef Tawitaum, dengan atau tanpa kita sadar, bangsa Barat telah berhasil menanamkan pemahaman bahwa sebagai bangsa Timur, bangsa dunia ketiga, kita lemah, inferior, lebih menggunakan perasaan dan tidak rasional, dan suka percaya pada tahayul. Keyakinan yang hitam putih seperti ini mengajarkan kita untuk mengakui superioritas Barat. Lalu selain Student Hijau, karya-karya Mas Marco yang tidak kalah pentingnya yaitu ada Mata Gelap, Matahari, Rasa Mardika, Syair Rempah-Rempah, Syair Sama Rasa Sama Rata, dan Bebat Tanah Jawa. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Abdul Muiz.
Abdul Muiz lahir pada tanggal 3 Juni 1883 di Sungai Puar, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Abdul Muiz merupakan putra dari seorang Minang bernama Datuk Tumenggung Lareh. Darah Minangkabau mengalir deras dalam dirinya sehingga sifat seorang perantau lekat dengan namanya. Sebagian hidupnya dihabiskan di perantauan. Bahkan pada masa remajanya, beliau mulai merantau ke Pulau Jawa untuk menuntut ilmu. Abdul Muiz dinobatkan menjadi pahlawan nasional, di mana ia menjadi orang pertama yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Abdul Muiz memiliki kemampuan bahasa Belanda yang di atas rata-rata. Hal itu datang dari background keluarganya yang berpengaruh di tanah Minangkabau. Abdul Muiz memiliki kesempatan dalam mengenyam pendidikan tinggi serta memperdalam kemahirannya dalam berbahasa Belanda. Ia merupakan seorang alumnus sekolah Eropa rendah. Kemampuan berbahasa Belanda yang dimiliki Abdul Muiz membawanya berhasil menjadi seorang klerek pertama atau pekerja kantoran pertama. Saat itu belum ada bumiputra manapun yang mendapatkan posisi sebagai seorang klerk. Sebelum menjadi seorang jurnalis, politikus, serta seorang sastrawan seperti yang kita kenal sekarang, Abdul Muiz sempat mengejar mimpinya sebagai seorang dokter. Beliau sempat menjadi murid Stovia untuk 3,5 tahun. Berbicara tentang karya yang telah dibuat Abdul Muiz sebagai seorang sastrawan, sebenarnya dapat dikatakan Abdul Muiz tidak cukup produktif sebagai seorang sastrawan, di mana total hanya ada 4 buku yang ia ciptakan. Namun, salah satu bukunya yang paling meledak di pasaran dan amat dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia ialah Salah Asuhan. Salah Asuhan bercerita tentang seorang pemuda bernama Hanafi yang berusaha keras untuk meninggalkan identitas keminangkabawannya dan berusaha keras untuk mendapatkan status sebagai seorang warga negara Belanda. Ia menolak untuk menikah dengan seorang perempuan berdarah Minang yang bernama Rapiah, namun ia mengejar-ngejar seorang gadis keturunan Prancis bernama Cory. Salah Asuhan dianggap memberi corak baru dalam penulisan prosa pada zaman itu. Saat itu, sebagian besar pengarang selalu berkutat dengan tema penulisan lama yang selalu erat dengan pertentangan kaum muda dengan kaum tua, perjodohan dan kawin paksa, serta adat istiadat. Salah Asuhan hadir dan memiliki tujuan yang sama seperti Namaku Hindania, yang merupakan sebuah roman pendek karya Bung Hatta ataupun Max Havelaar yang dibuat oleh Multatuli, yaitu sebagai sebuah bentuk kritik. Salah Asuhan hadir untuk mengkritisi tatanan masyarakat, permainan kelas yang dilanggengkan oleh pemerintah kolonial saat itu, serta keresahan Abdul Muiz akan penghambaan terhadap kaum kulit putih oleh sebagian besar masyarakat pribumi di Hindia Belanda pada zaman tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.